Kenapa masalah ada di dunia ini? Kalau kita sudah bertuhan atau beragama, kenapa Tuhan memberikan masalah kepada hamba-hambanya? Katanya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Ternyata dari sudut pandang saya pribadi, ternyata kita sebagai manusia sudah disetting Tuhan untuk hidup atau bertempat di daerah yang bergelombang. Tapi kita harus belajar berdamai atau minimal belajar mulai menerima bahwa kita faktanya harus mengalami kehidupan yang selalu bermasalah dan bergelombang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khadimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore. Setiap hari kita selalu mendengar, baik diri kita sendiri atau saya pribadi, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, membicarakan masalah, dan masalah lagi. Kenapa masalah ada di dunia ini? Kalau kita sudah bertuhan atau beragama, kenapa Tuhan memberikan masalah kepada hamba-hambanya? Katanya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Pada setiap ajaran agama, pasti mengenalkan Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi kenapa hamba-hambanya harus menghadapi masalah-masalah? Bahkan kadang-kadang satu masalah baru selesai datang masalah lagi. Baru diselesaikan datang masalah lagi. Terus kenapa? Itu yang sering menjadi pertanyaan bagi kita sebagai manusia, bahkan saya pribadi. Hingga pada suatu saat karena saking banyaknya masalah yang harus saya hadapi, suatu saat saya mencoba menghibur diri dengan naik ke sebuah bukit. Nah, ketika bukit itu jauh, saya melihatnya sungguh indah sekali. Bahkan saya bersemangat untuk mencapai puncak bukit tersebut. Hingga saya dan keluarga saya mulai menempuh perjalanan menuju bukit. Istilahnya untuk menghibur diri atau healing sejenak. Tapi setelah sampai di bukit tadi, ketika saya akan memulai naik ke puncak, ternyata untuk sampai ke puncak itu tidak mudah. Saya harus melewati jalan yang berliku menuju puncak bukit, bahkan kanan kiri jurang, dan banyak potensi saya bisa kepleset dan terjatuh. Ternyata naik ke puncak tidak semudah yang saya bayangkan ketika saya berada jauh dari bukit yang akan saya tuju. Untuk mencapai sebuah bukit dibutuhkan tenaga lebih, pikiran lebih, dan semangat lebih untuk mencapai puncak bukit. Hingga pada akhirnya saya berhasil menuju puncak bukit.
apa yang saya dapatkan? Ketika sampai di puncak bukit, saya baru menyadari. Karena di puncak bukit tadi saya bisa melihat rumah saya bertinggal biasanya setiap hari, yang setempat yang saya tinggali setiap hari. Oh, ternyata bumi ini bukanlah datar atau flat yang seperti saya bayangkan. Ternyata ada gunung, ada bukit, ada lembah, ada persawahan, ada muara, bahkan ada pantai. Di situ saya memperoleh kesadaran dengan saya menaiki sebuah bukit tadi. Oh, ternyata saya hidup itu bukan di tempat yang datar sebenarnya. Ternyata saya sebagai manusia hidup di dunia ini harus menempati tempat yang bergelombang. Seperti analogi kita. Ada gunung, ada lembah, ada dataran rendah, bahkan ada pantai. Di situ saya baru menyadari yang sebelumnya saya sama sekali tidak menyadari bahwa saya hidup, bahkan mungkin disetting oleh Sang Maha Hidup atau Tuhan, disetting hidup di tempat yang bergelombang, bukan yang di tempat atau bukan di dataran rendah atau datar. Dan akhirnya saya tertarik untuk memahami laut. Kenapa? Mungkin saya bisa menghindari gelombang-gelombang di daratan dengan berpindah hidup di laut. Tapi ternyata sama saja. Ternyata laut tidak seindah bayangan saya. Ketika saya mulai menaiki sebuah kapal, ternyata laut juga penuh gelombang, bahkan badai di musim-musim tertentu. Ternyata di laut juga, di perairan juga bergelombang. Bahkan suatu saat teman saya bercerita ketika naik pesawat terbang. Ternyata di udara tidak seperti bayangan saya yang serba flat. Ternyata ketika pesawat terbang menerobos mendung, ternyata merasakan getaran-getaran atau gelombang-gelombang seperti di darat dan seperti di laut. Terus apa kesimpulan dari cerita analogi saya tadi? Ternyata dari sudut pandang saya pribadi, oh, ternyata kita sebagai manusia sudah disetting Tuhan untuk hidup atau bertempat di daerah yang bergelombang. Dan kita tidak bisa memungkiri kenyataan dan fakta itu. Biarpun hidup di darat, di laut ataupun udara, kita tetap menghadapi gelombang. Dan gelombang itu saya ibaratkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Selagi kita hidup di dunia ini, mustahil untuk tidak mendapatkan sebuah masalah. Karena fakta kenyataan, biarpun kita hidup di bumi, di daratan, di laut atau udara, tetap kita akan mendapatkan bertemu dengan gelombang. Atau bahasa lainnya, gelombang tadi adalah masalah-masalah yang harus kita hadapi di dunia ini. Kenapa? Berarti kita sudah disiapkan untuk lolos menghadapi kehidupan yang bertempat yang serba bergelombang. Kita sudah dipersiapkan apapun masalah yang kita hadapi. Pasti kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan dengan solusi-solusi atau jalan keluar yang mungkin tidak akan pernah kita bayangkan solusi-solusi tersebut atau jalan keluar tersebut. Karena
saking maha agungnya Tuhan semesta alam. Dan satu hal yang harus kita pahami, kalau kita harus menghadapi kenyataan hidup yang selalu serba bergelombang, kalau istilahnya bergelombang, harus ada naik, ada turun. Seperti yang saya ceritakan ketika saya naik bukit, ketika saya naik itu melelahkan, ketika saya turun juga melelahkan. Bedanya ketika saya naik bukit, saya membutuhkan energi lebih untuk bisa sampai ke puncak. Dan ketika saya turun, saya harus mempunyai energi lebih agar kaki saya tidak terpelosok karena turunan. Saya harus memastikan energi lebih untuk kaki saya biar tidak terpeleset. Karena sekali terpeleset saya akan tergelundung ke bawah. Jadi di sini apa hikmah yang bisa kita terima? Kalau hidup ini sebagai kenyataan selalu bergelombang, atau selalu kita tidak harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi, atau sudah kita selesaikan, atau sedang menanti untuk kita hadapi, yang tidak mungkin kita bisa menghindari itu. Satu semangat lebih, satu keinginan dan kekuatan lebih untuk melewati itu semua. Karena yang namanya gelombang, ketika naik membutuhkan energi lebih, ketika turun membutuhkan energi lebih, itu sungguh melelahkan. Nah, di sini kalau kemungkinan di dunia ini kita tidak bisa lepas dari permasalahan hidup, apapun permasalahan yang kita hadapi, mungkin keluarga, mungkin ekonomi, mungkin karir, mungkin keilmuan. Tapi paling enggak, kita harus mulai menyadari bahwa kita tidak bisa menolak hidup dalam kenyataan yang serba bergelombang. Tapi kita harus belajar berdamai, atau minimal belajar mulai menerima bahwa kita faktanya harus mengalami kehidupan yang selalu bermasalah dan bergelombang. Ternyata dari perjalanan ketika saya mendaki bukit, saya menemukan sebuah jawaban minimal untuk saya pribadi. Masalah belum tentu bisa saya selesaikan atau tidak saya selesaikan. Tapi nomor satu, yang saya terapkan dalam kehidupan sampai saat ini, ketika masalah datang, nomor satu yang saya persiapkan adalah saya menerima dulu masalah yang harus saya hadapi, masalah yang datang kepada saya. Karena saya belum tentu bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu, ataupun tidak bisa menyelesaikan. Nomor satu langkah yang bisa saya lakukan adalah menerima masalah itu sebagai bagian dari kehidupan saya. Seperti saya harus menerima kenyataan hidup di daratan yang serba bergelombang. Karena fakta secara psikologis, kita menginginkan hidup yang serba flat, serba datar. Dan itu adalah sebuah penderitaan atau awal dari penderitaan. Karena mana mungkin kita bisa merubah dunia ini, daratan ini menjadi flat. Karena di situ ketika kita gagal merubah daratan atau di luar diri kita menjadi flat, ujung-ujungnya kita akan membentuk flat di dalam diri kita. Dalam artian kita mulai berputus asa dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita menginginkan flat. Coba bayangkan, denyut jantung kita saja harus bergelombang. Itu menandakan jantung yang sehat. Tapi ketika kita mulai secara psikologi menginginkan kehidupan yang flat atau datar, berarti kita
tidak menginginkan menolak sebuah masalah yang kita hadapi. Pada akhirnya, kalau kita gagal membuat flat di luar, kita akan membuat flat di dalam. Yang artinya kita putus asa menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Yang pada akhirnya, kita akan tidak bisa menghargai dunia ini. Dan tidak bisa menghargai kehidupan yang luar biasa ini. Maka, jangan terlalu optimis bisa menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini. Tapi ya jangan pesimis tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia ini. Langkah pertama, terimalah setiap permasalahan-permasalahan di dunia ini adalah bagian dari kehidupan kita yang pasti akan mengantarkan kita untuk tumbuh berkembang menjadi lebih baik. Biarpun itu tidak mudah, tapi paling enggak, apapun masalah yang kita hadapi sehari-hari, apapun bentuk masalah itu, nomor satu, terima dulu. Terima dulu sebagai bagian dari kehidupan kita. Sebagaimana kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa kita hidup di daratan yang bergelombang, di perairan yang bergelombang, bahkan udara yang bergelombang. Di sini, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita sebagai manusia. Kita pasti akan lolos dalam kehidupan yang serba bergelombang ini. Dan saya yakin ketika kita sudah bisa menerima segala bentuk permasalahan di dunia ini adalah bagian dari sesuatu yang membuat kita tumbuh berkembang menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah yang selama ini kita menganggap bahwa masalah adalah bencana. Tapi ketika kita sudah mempunyai kesadaran seperti yang saya ungkapkan, masalah adalah anugerah untuk diri kita sendiri. Maka sebagai manusia yang dibanggakan oleh Tuhan, sebagai pemimpin alam semesta, lampauilah masalah-masalah yang kita hadapi. Karena di belakang masalah-masalah yang kita hadapi, di situ ada kasih sayang Tuhan yang selama ini kita pertanyakan. Semoga bermanfaat, membuat kita hidup bersemangat, dan kita mulai berdamai dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita mencintai masalah-masalah yang kita hadapi, karena setiap permasalahan dunia adalah membuat kita lebih dewasa, lebih berkembang, dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Selamat sore. Semoga bermanfaat.